Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Saputra. Saya dari kelompok KKN 167 dari Universitas Airlangga. Di sini saya akan memberitahu tata cara teknik pemilihan daging sapi yang tepat. Ada beberapa banyak cara untuk pemilihan daging sapi yang tepat. Simak video berikut ini. Ya, ini contoh dari dua daging. Yang pertama dari piring yang bening, ini contoh daging yang masih segar. Untuk piring yang berwarna gelap, ini dari contoh daging yang tidak segar. Jadi kita bisa memilih atau melihat contoh mana daging yang segar atau daging yang sudah tidak segar. Yang pertama warnanya masih segar, merah, terus tidak ada kepucatan. Nah, yang tidak segar atau ini berwarna pucat dan lemak-lemak sudah berwarna agak kecoklatan karena ini sudah berhari-hari daging disimpan. Jadi kita bisa membedakan. Yang pertama dari warna, itu perbedaan yang sangat jauh karena dari lemak, dan yang segar belum ada lemak yang berwarna coklat. Untuk yang kedua, tekstur daging yang masih segar terasa keras dan tidak lembek. Jika ditarik tidak mudah copot karena dia tekstur seratnya masih utuh. Sedangkan yang sudah tidak segar, daging sangat lembek dan mudah copot jika ditarik karena serat dalam daging sudah mulai tidak ada daya rekatnya lagi. Yang ketiga, daging yang masih segar tidak ada kandungan air yang menetes, tidak ada tetesan air yang mengambang jika ditaruh di piring. Biasanya kalau daging yang sudah berhari-hari itu kandungan air sudah mulai banyak, jadi piring-piring ini tampak basah karena air yang terkandung dalam daging sudah keluar dari daging tersebut. Biasanya sapi-sapi dari luar negeri banyak yang mengandung air di dagingnya, sedangkan daging dari sapi lokal dari Indonesia biasanya kandungan airnya cukup sedikit. Jadi banyak orang Indonesia yang menyukai karena daging cukup kesat dan mudah diolah. Nah, yang selanjutnya untuk para konsumen daging sapi yang mau mengolah daging sapi untuk masakan, jangan dibiasakan membersihkan daging terlalu lama dengan air. Cukup dibilas sekali membersihkan kotoran yang tertempel di daging. Karena jika membersihkan daging terlalu lama, biasanya untuk pengolahan daging cukup mudah hancur dan tidak nikmat untuk dikonsumsi. Biasanya daging cuman dibilas saja, setelah itu dikeringkan, dipotong-potong, kemudian baru dimasak untuk daging sapi. Ya, untuk daging yang masih segar biasanya tercium aroma darah yang masih segar. Untuk daging yang sudah berhari-hari biasanya tercium aroma amis atau sedikit busuk. Di tangan kanan saya ini contoh daging yang masih segar. Jadi aroma tidak tercium busuk sama sekali karena daging cuma tercium aroma darah yang masih segar. Untuk di tangan kiri saya ini contoh daging yang sudah 3 hari di rumah. Nah, ini sedikit tercium aroma amis atau busuk karena darah yang di daging tersebut sudah melalui masa pembusukan. Untuk para konsumen daging, usahakan tidak usah membeli daging keadaan beku, karena jika kalian membeli keadaan beku, kalian tidak tahu berapa umur daging tersebut telah dibekukan. Usahakan membeli daging tersebut yang masih fresh di pasar. Kalau bisa di rumah potong hewan itu lebih fresh karena kita tahu kapan itu dipotong dan daging itu keadaan fresh atau tidak fresh. Video selanjutnya yaitu tata cara pemilihan telur ayam yang baik. Kalian pasti di rumah suka sekali telur ayam. Nah, banyak cara untuk memeriksa telur ayam itu keadaan baik atau tidak. Contoh yang pertama, telur ayam bisa dikocok. Jika berbunyi kocokan tersebut, itu tandanya telur ayam sudah berhari-hari. Jadi telur ayam tidak segar.
Kalau tidak berbunyi waktu saat dikocok, telur ayam biasanya segar atau masih keadaan 1 minggu setelah dipanen. Yang kedua, diteropong dengan lampu senter. Jika kuning telur masih di tengah, itu tandanya telur masih keadaan segar. Jika di pinggir atau sudah menyebar, kandungan telur sudah tidak baik lagi karena sudah mencair. Selanjutnya, kalian bisa memberikan media gelas yang berisi air. Telur tersebut celupkan ke dalam gelas tersebut. Jika mengambang, telur tersebut tandanya sudah tidak segar atau sudah berminggu-minggu. Kalau telur ayam tersebut dimasukkan dalam gelas dan keadaannya tenggelam setengah dan berdiri, itu tandanya telur kalian masih segar dan bisa dikonsumsi. Sekian video tutorial pemilihan daging sapi yang tepat dan ditambahi dengan tata cara pemilihan telur ayam yang tepat untuk dikonsumsi. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian yang saat ini sedang di rumah aja, karena ini informasi yang sangat penting dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.